Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat UPZ, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah seorang mahasiswa FK Unan yang hari ini akan kita bahas mengenai tips beliau untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini akan kita bahas secara mendalam nih ya. Hari ini bersama dengan salah seorang narasumber kita, ada Muhammad Husnul Ihsan dari Pendidikan Dokter 2016. Assalamualaikum Ihsan. Waalaikumsalam Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang sehat Bang? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di tengah pandemi saat sekarang ini memang diperlukan cuman sehat nih ya, yang teman-teman sedang menyaksikan pada hari ini. Baik, teman-teman sahabat UPZ FK Unan, hari ini tema kita adalah kiat asyik menghafal Al-Quran. Nantinya ini semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang menyaksikan agar bisa menjadi penghafal Quran juga seperti narasumber kita pada hari ini. Mungkin langsung saja nih, Ustaz. Ya Bang, silakan. Nah, sebagai seorang penghafal Quran ini tentunya punya tantangan-tantangan tersendiri ya. Apalagi yang kita baca dan kita hafal ini adalah kitab suci kita. Sebenarnya apa sih yang latar belakangnya seorang Ihsan untuk mau menghafal Al-Quran? Baik Bang. Jadi latar belakangnya, jadi sebenarnya niat menghafal Quran ini sudah ada ketika kecil. Tapi karena kesibukan dan sebagainya, jadi agak sulit terasa karena waktu yang kurang ada dan tempat yang kurang kondusif untuk menghafal Quran. Dan ketika udah di SMA, ketika Ihsan di SMA Sumbar sudah mulai kondusif tapi belum selesai. Dan ketika masuk di FK Unan, waktu yang luang itu sudah semakin sedikit. Jadi terpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan ini, karena kita sama-sama tahu orang-orang yang menghafal Quran itu tidak hanya dimuliakan oleh malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari kemuliaan itu jangan mencari kemuliaan di hadapan manusia, karena itu hanya sebuah kefanaan saja. Jadi kalau kita sudah mencari kemuliaan di hadapan Allah, maka semua yang ada di muka bumi ini bahkan di alam semesta pun akan memberikan kemuliaan bagi kita. Dan tentu faedah-faedah yang Ihsan baca dan dengarkan dari ceramah Ustadz, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Quran, bahkan tidak hanya dia, orang-orang terdekat dengannya, bahkan orang tuanya yang kita sama-sama paling cinta di dunia ini, akan dilindungi Allah, bahkan akan dibawa ke surga. Istrinya, ibunya, bapaknya, dan anak-anaknya akan dibimbingnya ke surga. Begitulah yang Ihsan dengarkan dari ceramah dari ustaz-ustaz kita, dan itu yang membuat Ihsan termotivasi bagaimana selalu dekat dengan Al-Quran dan untuk menyelesaikan Al-Quran, hafalan tersebut. Kemudian kemarin ketika sudah selesai sarjana, terfikir sepertinya kalau Ihsan cuman mengambil waktu senggang saja, maka akan cukup sulit untuk menyelesaikannya. Maka berniat untuk mencari tempat menghafal Quran yang cukup nyaman di Jawa waktu itu. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 5 bulan Allah mudahkan. 5 bulan saja ya? Wah, Masya Allah. Masya Allah sekali nih ya teman-teman, sahabat UPZ. Jadi memang sudah sejak lama berarti ya niat untuk menghafal Al-Quran ini. Katanya memang cari waktu yang pas ternyata ya, untuk yang kondusif nih teman-teman. Nah, selain dari syafaat-syafaat yang mungkin bisa didapatkan oleh seorang penghafal Al-Quran, menurut Ihsan, siapa sih yang menyupport Ihsan bisa dan ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran? Kalau yang mensupport itu tentu dari pertama kali ya, waktu kecil itu adalah ayah. Ayah ya. Jadi waktu Ihsan kecil ya, waktu SD itu mulai ya istilahnya anak-anak kecil yang hafal Quran kan. Jadi dulu tuh metode orang tua Ihsan, kalau ada hafal satu surat, misalnya hafal surah An-Naba, itu dikasih uang 50.000. Nah, itu metodenya lumayan. Waktu anak-anak kecil kan kita lumayan ya, 50.000. Kita kan nggak tahu dulu kan waktu kecil, nggak tahu faedahnya. Jadi bagaimana ayah mendidik seperti itu, akhirnya ketika sudah tamat SD, itu tidak menjadi tujuan utama lagi, tapi sudah termasuk ditanamkan nikmat dalam hafal Quran. Jadi ketika Allah sudah menanamkan nikmat dalam berinteraksi dengan Quran, maka kita akan selalu senang, bahkan mencari waktu, mengosongkan waktu khusus untuk Al-Quran. Itulah yang kita harus dambakan. Allah berikan kenyamanan dan ketentraman bagi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, itu yang kita minta. Dan itu mungkin metode awalnya yang support oleh orang tua Ihsan. Dan ketika Ihsan minta izin untuk izin kuliah sekitar 1 bulan, 2 bulan, beliau mengizinkan. Dan Alhamdulillah
Karena tentu kita harus butuh restu orang tua dalam melakukan sebuah tindakan. Walaupun tindakan itu baik, tapi kalau orang tua tidak restu, maka kita akan susah juga dalam menghafalnya. Itu mungkin. Jadi memang keluarga sendiri pun juga menyupport ya. Nah tadi Ihsan menyebutkan kalau misalnya dalam 5 bulan saja nih ya, teman-teman bisa menyelesaikan nih 30 juz ini Al-Quran yang dihafal oleh Ihsan. Ini tadi juga disebutkan kalau misalnya cari waktu yang pas dan kondusif juga sahabat sarjana tadi ya. Kita Ihsan mencari waktu sekitar 5 bulanan ya untuk pergi camp. Nah ini di camp ini di mana dan kenapa Ihsan pengen ke camp ini? Baik, jadi kebetulan waktu mau tamat sarjana itu Ihsan alhamdulillah dimudahkan Allah selesai skripsi lebih cepat, jadi ada waktu sebulan untuk istilahnya kosong. Jadi saya gunakan waktu untuk mencari tempat menghafal yang bagus. Bahkan Ihsan juga survei ke Padang Panjang, survei juga ke Jawa. Bahkan alhamdulillah Allah temukan Ihsan dengan Ustadz Adi Hidayat gitu. Langsung bertemu dengan rumahnya dan minta nasihat kepada beliau, karena juga di internet Ihsan lihat juga beliau ada tahfiz dan katanya beliau masih dalam pengembangan. Jadi Ihsan juga minta nasihat ke beliau dan beliau memotivasi, dan Ihsan cari tempat lain dan bertemu di sebuah tempat yang alhamdulillah di situ bernama Pondok Tahfiz Wadil Quran ya. Jadi situ lokasinya di Tangerang Selatan pusatnya. Sekarang sudah ada banyak cabang. Di Padang udah ada? Padang sudah mulai buka sekarang. Sudah ada ya. Jadi tempat itu yang paling membuat kita nyaman, karena apa ya? Mungkin banyak beberapa orang juga cukup terfikir karena daurahnya juga biayanya mahal. Kebetulan di tempat Ihsan menghafal itu tidak ada biaya sama sekali. Makannya gratis 3 kali sehari, penginapan gratis itu, dan bertemu dengan orang-orang yang semuanya penghafal Quran dari Aceh sampai Maluku. Itu juga ada teman dari Maluku juga dia semangat menghafal Quran. Jadi kita mungkin dalam beberapa daurah yang kita lihat di tempat kita berada, mungkin ada yang berbayar yang cukup mahal. Jadi karena mungkin halangan dana tersebut mungkin membuat kita susah ataupun terbebani dalam menghafal. Jadi dan di tempat itu Ihsan temukan ya yang Allah mudahkan mungkin dengan gratis dan lokasinya yang baik dan nyaman. Allah mudahkan di sana Ihsan untuk menghafal Quran, dan itu metodenya memang dari pagi, bahkan dari jam 3 subuh, sebelum subuh, kemudian setelah subuh sampai malam. Bahkan ada yang sampai jam 10 malam itu, dari pagi sampai malam tuh dengan Al-Quran terus. Jadi Ihsan di sana merasakan kenyamanan interaksi dengan Al-Quran. Sampai-sampai ketika Ihsan selesai, saya sampaikan kepada teman-teman di sana sebagai istilah testimoni. Tapi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman di sana, tidak ada lelah yang paling membahagiakan dan menyenangkan kecuali lelah ketika menghafal Quran. Itu yang saya sampaikan, dan alhamdulillah memang seperti itu yang saya rasakan gitu. Wah, Masya Allah sekali nih ya. Memang lingkungan juga berpengaruh biasanya ternyata ya, untuk bisa membuat kita bisa lebih tersemangat, bisa lebih bersemangat. Apalagi di lingkungan yang sama-sama memiliki giroh yang sama dalam menghafal Al-Quran. Apalagi lingkungannya semuanya homogen lah ya, kira-kira bisa kita katakan. Semuanya para ingin menghafal Al-Quran. Ini Masya Allah sekali nih teman-teman sahabat OPZ ya. Jadi setelah 5 bulan dari Wadil Quran, nah ini apa nih yang Ihsan kerjakan setelah dari sana? Baik, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan dalam menghafal Quran itu bukan selesai 30 juz ya. Jadi ada banyak orang mungkin tujuannya selesai, saya mau menghafal Quran tapi nggak selesai. Tapi bukan itu sebenarnya. Ketika Ihsan sudah melewati itu, ternyata poin utama Allah memuliakan orang yang menghafal Quran itu bukan masalah dia selesai, tapi ketika dia interaksi dengan Al-Quran itu. Semakin lama dia berinteraksi, semakin sering dia berinteraksi, maka itulah dapat dia ketenangan dan juga kemuliaan dari Allah. Dan ketika dia apakah selesai atau tidak selesai, itu tetap disebut dengan penghafal Quran selama dia tetap berinteraksi dengan Quran. Bahkan kita juga dengar dari Ustaz Adi Hidayat, walaupun dia bersusah payah pada akhir hidupnya dia selalu dalam menghafal Quran dan dia meninggal dalam mungkin hafalan cuma 3 juz atau 5 juz, maka dia juga tetap disebut dengan penghafal Quran. Tapi kalau misalnya dia selesai 30 juz tapi dia tidak mengulang lagi, jarang membaca lagi, itu na'udzubillah, maka dia tidak ada lagi yang namanya istilahnya interaksi ataupun sahabat dengan Quran. Kalau kita sebut dengan yang dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran syafi'an ya'ti yaumal qiyamah li ashabih. Jadi bacalah Quran, maka di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi yang sebenarnya sahabat itu terus berinteraksi sampai dia meninggal. Jadi tidak ada namanya sudah selesai 30 juz maka selesai, tidak.
Karena dia harus sering mengulang, ketika dia sering membaca dan mengulang, itulah yang membuat pahala yang semakin banyak dan berkah di dalam kehidupannya. Dan yang sama-sama kita ketahui, harus interaksi dengan Quran itu tidak hanya menghafal, dari membaca, memahami, kemudian mengamalkannya. Itu yang kita sama-sama, Ihsan pun masih belajar bersama-sama kita untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, akhlak kita kepada orang lain. Semoga Allah berkahi. Insya Allah sekali. Nah, dari tadi sudah bincang-bincang nih teman-teman sahabat FZ ya. Mungkin kita mintakan sedikit nih pada Ihsan ya, buat bacakan salah satu surat aja Ihsan. Buat teman-teman menyaksikan, mungkin bisa dibacakan sedikit beberapa potong ayat saja. Tafadhol Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash-syahral harama walal hadya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah sekali nih teman-teman sahabat FZ ya. Begitu sejuk kita mendengarkan pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ihsan tadi. Wah, Masya Allah sekali ya. Semoga ini bisa juga menambah inspirasi dan juga menambah semangat kita untuk bisa lebih semangat dan lebih bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mungkin kita masuk ke poin utama kita bincang-bincang pada hari ini, Ihsan. Bagaimana kiat seorang Ihsan bisa untuk menghafal Al-Quran dan bagaimana kiat-kiat asiknya untuk bisa menghafal Al-Quran itu sendiri? Bisa digurukan? Baik. Jadi setelah kita mendapatkan seorang ustadz yang akan istilahnya membimbing kita, membina kita dalam menghafal Quran, maka itu akan memberikan arahan kepada kita. Karena kalau kita sendirian menghafal, nah itu tadi, mungkin kalau sama teman-teman kita nggak tahu, mungkin dia bacanya ada yang benar atau yang salah, maka nanti takutnya kita menghafal yang kurang tepat gitu. Jadi karena penghafal Quran itu maknanya adalah orang yang menjaga Quran. Jadi bahkan panjang pendek pun, kemudian lokasinya, kemudian bagaimana tajwidnya itu harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah membacanya. Dan ketika salah maka kita tidak penjaga, jadi ada yang tambah salah gitu. Jadi ketika ada ustadz itu akan memberikan motivasi seperti itu yang saya rasakan. Ketika Ihsan sudah mengambil ustadz di Kota Padang ini, ada di Rumah Tahfiz Ahlul Quran, Ustadz Denny namanya. Beliau itu memberikan motivasi terus. Ketika Ihsan sibuk, mungkin jarang datang ke sana, ketika datang sekali-sekali beliau langsung motivasi, "Gimana ini Pak Dokter?" katanya. Jarang-jarang nih ngafalnya. Jadi ketika kita ada orang yang istilahnya sebagai orang yang menjaga kita untuk tetap semangat, kita akan selalu termotivasi terus gitu. Jadi ketika itu sudah sering karena sibuknya di FK, akhirnya Ihsan memilih tujuan. Kenapa tidak kita menyediakan waktu kita mungkin sebulan atau 2 bulan, bahkan kalau kita bilang 5 bulan itu masih sedikit dibanding kita untuk mengusahakan dunia kita dari SD, SMP, SMA dan juga kuliah, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, itu hanya untuk dunia yang hanya fana, kita mampu meluangkannya. Mengapa tidak untuk akhirat yang lebih luar biasa lamanya kita di sana, kekal di dalamnya? Mengapa kita tidak mampu meluangkan sedikit waktu? Ini mungkin orang-orang yang dia sangat sulit menentukan apakah nanti saya terlambat kuliah sebulan 2 bulan. Kalau Anda rasa sebagai manusia,
kita tidak masalah ya untuk menyediakan waktu kita sebulan 2 bulan untuk Al-Quran. Itu insya Allah akan lebih berkah daripada kita hanya menghabiskan waktu kita total untuk dunia. Kita harus kadang-kadang ya tentu ada restu dari orang tua dalam menetapkan pilihan tersebut. Setelah bisa mendapatkan tempat di sana yang luar biasa, kondusif, nyaman, alhamdulillah Allah mudahkan di sana. Nah itu dia teman-teman, sahabat UPZ, kita sudah mendengarkan ya kiat-kiat dari seorang Muhammad Wasrul Ihsan. Kiat-kiat asik dari Muhammad Wasrul Ihsan bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tadi ada luruskan niat atau bersihkan niat, kemudian tekun, kemudian cari lingkungan yang kondusif, dan kemudian carilah guru ataupun ustadz yang bisa memandu dan juga sebagai tempat untuk kita bisa menambah motivasi kita agar lebih termotivasi untuk lebih baik dan juga bisa menyelesaikan hafalan Quran kita. Baik sahabat OPZ, itu dia tadi perbincangan kita pada hari ini. Dan sebelum ditutup mungkin kita bisa minta sedikit ya pesan bagi teman-teman kita yang sedang menyaksikan pada hari ini. Mungkin bisa berikan sedikit pesan dan kesan kita kepada teman-teman yang menyaksikan pada hari ini. Baik Bang. Teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru, dosen-dosen yang kami cintai karena Allah, kita sama-sama tahu hidup ini memang hanya sebentar dan permainan yang penuh dengan senda gurau. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan setiap detik kehidupan kita. Waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini tidak tahu kapan kita menghadap kembali kepada Allah. Marilah kita maksimalkan hidup kita. Janganlah kita terlena dengan dunia, kita ambis kepada dunia, tapi kita lupa untuk ambis kepada akhirat. Karena sungguhnya kita harus seimbang. Ketika kita bagaimana totalitasnya kepada meraih mungkin sebuah gelar ataupun sebuah harta yang bisa membantu keluarga kita, kita juga harus totalitas dan juga ambis terhadap akhirat. Bagaimana kita beberapa ibadah yang sangat banyak kita harus maksimalkan di sana. Mungkin ada orang-orang yang dia itu ambis ataupun total terhadap sholat tahajudnya, ada orang-orang yang dia itu ambis ataupun total terhadap bagaimana interaksi dengan Quran, ada yang dia tutup total ataupun ambisnya luar biasa terhadap sedekah dan juga zakat. Maka ambillah poin-poin kita yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Kalau bisa lebih banyak kita totalkan untuk akhirat akan lebih baik. Karena sesungguhnya orang-orang yang dia ketika di dunia menjalankan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah, maka nanti dia akan memanen hasilnya di akhirat. Banyak sekali kita lihat dalam Al-Quran Allah menyampaikan orang-orang yang ketika dia akan dicabut nyawanya ataupun telah berada di alam kubur, mereka ingin hidup kembali. Mereka ingin dimintakan hidup kembali kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami kembali agar kami bisa beramal soleh. Dan untuk itu pada kita saat ini yang masih Allah berikan nikmat hidup, marilah kita maksimalkan waktu kita. Maksimalkan waktu kita untuk berbuat baik kepada sama manusia, memaksimalkan kehidupan kita untuk beramal ibadah kepada Allah. Karena sungguhnya tempat kita di dunia ini hanya sebagai tempat singgah saja, tempat untuk sementara saja. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Quran, sahabat-sahabat UPZ yang kami cintai karena Allah, mari kita salah satunya pada saat ini memotivasi diri kita bagaimana meraih berkah hidup dunia dan akhirat dengan selalu cinta, bersahabat, dan selalu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu dia keluarga sip. Nah itu dia sahabat UPZ ya, perbincangan kita pada hari ini. Semoga menginspirasi kita bersama, dan semoga kita bisa menjadi the next Ihsan berikutnya ya, the next penghafal Al-Quran juga tentunya ya. Nah itu dia teman-teman sahabat UPZ, perbincangan kita pada hari ini. Semoga menginspirasi kita bersama dan tentunya semakin menambah semangat kita untuk selalu mencintai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Andalas Charity, di share dan di like juga video ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.